فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 121. Qala fadilatul syaikhina Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah. Mudah-mudahan jumpa beliau lagi. Baik. Wal kabair tukaffiruhat taubah. Dosa-dosa besar akan dihapus dengan taubat. Qala Allahu azza wa jalla, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Rasulullah pada mereka, yaitu bacakan ayat berikut ini. Wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, asrafu yaitu berlebihan. Janganlah kalian berputus harapan dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menukilkan ijma' bahwasanya ayat ini berlaku untuk orang yang bertaubat. Semua ulama sepakat ayat ini berlaku untuk orang yang bertaubat. Siapa yang golongan ulama salah biasa samsi jahat? Maksudnya dulu dia memang jahat. Dulu Samsing jahat. Tapi tiba-tiba dapat hidayah jadi ulama. Kalau dilihat dari cerita-ceritanya, tapi anak tak mendapatkan sanadnya, seperti Fudail bin Iyad rahimahullah yang katanya dulunya syatir, yaitu perompak. Nah, kemudian malam-malam mau merompak, ini kata di sebagian buku sirah, cuma anak belum menemukan sanadnya. Tiba-tiba rumah yang dirompak, di situ terdengar suara, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk jantung atau hati-hati mereka tunduk kepada peringatan Allah dan kebenaran yang telah turun? Langsung nangis dan kemudian taubat. Ada juga yang satu lagi adalah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, murid dari Imam Malik. Ketika beliau mau merompak, tahu-tahu yang dirompak adalah Syu'bah. Maka dia mengatakan, intinya dia tak minta harta, dia minta dikasih hadis saja. Minta pada Syu'bah. Syu'bah mendatangkan hadis. Inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya termasuk yang didapatkan oleh umat manusia dari ucapan kenabian terdahulu adalah kalimat, kalau engkau tak malu berbuat sesukamu. Langsung dia lari dan bertobat. Belajar kepada Imam Malik di Madinah. Ada cerita macam itu. Al-Kasai dulu ya, Al-Kasai beliau itu penggembala. Nah, itu jelas disebutkan di dalam biografi beliau. Beliau menggembala karena harus mengurusi keluarga, mengurusi ibu dan adik-adik perempuannya. Jadi menggembala kambing untuk dapat upah sampai usia 40 tahun atau lebih. Ketika sedang menggembala, tahu-tahu sedang duduk-duduk, tahu-tahu ada ibu dengan anaknya. Nah, ibunya menasihati anaknya, anakku engkau harus belajar baik-baik. Jangan macam anak ini, jangan macam orang ini, sampai tua gembala kambing terus. Langsung dia nangis, ya Allah, saya jadi contoh yang buruk. Nah, langsung apa dia menghentikan itu. Kemudian dia belajar ke para ulama. Tapi namanya dikenal Al-Kasai. Oh jelas, sungguh-sungguh belajar, jadi imam. Imam lughah, imam hadis, imam qiraah, dan seterusnya. Kayak kita tambah sedikit. Rasanya ini kalau ada kemauan itu boleh. Betul. Hidayah dari Allah. Yang semula kafir aja boleh bertaubat kemudian jadi sahabat atau jadi ahli hadis dan sebagainya. Apalagi yang sudah muslim, tinggal memperbaiki. Baik. Kemudian dikatakan di sini innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya asma wa sifat Allah menuntut adanya jejak-jejak itu di kalangan para hambanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jejaknya apa? Yaitu ada hamba yang berdosa kemudian bertobat, Allah mengampuni dan Allah mengasihani. Nampak jejak-jejaknya itu. Harusnya banyak negara diazab, tapi karena mereka banyak beristighfar, maka adabnya dihilangkan dan mereka dirahmati. Nampak jejak rahmat Allah di kalangan para hambanya. Allah suka jika jejak-jejak dari nama dan sifat dia itu nampak.
Baik. Wa qala ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka adalah orang-orang yang jika mengerjakan suatu kekejian atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Selanjutnya mereka memohon pengampunan untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Allah? Hanya Allah yang mampu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus di atas apa yang mereka perbuat tadi dalam keadaan mereka tahu. Intinya dengan istighfar, dengan bertaubat, maka dosa-dosa akan dihapus. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang jujur. Nasuh itu adalah yang murni, yang jujur. Dikatakan asalun mansuh, yaitu madu yang murni. Menunjukkan taubatnya adalah taubat yang jujur, bukan taubat politik, pura-pura taubat padahal ternyata ya takut masuk penjara, itu aja. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Rabb kalian menghapus dari kalian keburukan kalian, wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Maknanya surga ini atas bukit ya? Nah, di bawah surga, di bawah lantai kita nanti kalau kita boleh masuk surga, ada sungai-sungai, pemandangan yang indah. Ya, surga ini atas bukit lah. Banyak tempat, terserah kita, semuanya terserah kita. Istana banyak, ada yang istana di bukit, ada istana di lembah, ada di tepi sungai, ada yang di atas sungai, terserah kita mau yang apa, disiapkan. Yang pasti memang sungai-sungai surga mengalir di bawah bilik-bilik seperti di sebagian hadis, ada juga yang mengalir di taman-taman mereka dan seterusnya, ada yang mengalir di bawah kaki mereka, semuanya diatur sesukanya. Kalau Nabi Sulaiman saja mampu untuk dibuatkan macam itu, sarhum mumarradun min qawarir, yaitu istana atau menara yang lantainya itu dibuat dari kaca, diperhalus dengan kaca, di bawahnya nampak indahnya lautan atau indahnya mungkin akuarium besar. Nah, di surga lebih hebat lagi, lebih menarik lagi. Jadi boleh lihat taman laut di bawah kaki kita. Baik. Ini tadi pembahasannya apa? Allah memerintahkan kaum mukminin untuk bertaubat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan, sebagian ahli tarekat mengatakan yang namanya taubat ini adalah bidayatu maqamis salik, yaitu posisi si pejalan yang pertama, posisi pertama. Sebelum naik ke level mana-mana, sebelum jadi nafsun mutmainnah ke apa, harus taubat dulu. Ya, nanti di atas-atas tak perlu lagi taubat. Kata Ibnul Qayyim ini tak betul. Yang betul adalah taubat selalu menyertai. Di awalnya harus bertaubat, yaitu taubat dari syirik dan kekufuran, masuk Islam. Dan di sepanjang perjalanan juga harus bertaubat. Makanya selesai sholat, Nabi mengajarkan istighfar. Selesai qiyamul lail, Nabi juga mengajarkan istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Demikian pula tatkala Nabi selesai dari perang Fathu Makkah, beliau disuruh untuk wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, disuruh istighfar. Dan taubat itu juga di akhir kedudukan hamba, di akhir makom dia. Sebagaimana Nabi dan para sahabat tatkala mereka menyelesaikan perang yang terakhir dengan kemenangan, orang kafirnya tak berani datang. Banyak negara-negara kecil yang membayar jizyah di Tabuk itu, Nabi dan para sahabat mendapatkan kemenangan. Allah Ta'ala berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansor. Sungguh Allah telah menerima taubat dari Nabi dan muhajirin dan ansor. Menunjukkan yang namanya taubat dan istighfar itu harus selalu menyertai kita. Karena apapun amalan kita pasti akan ada kekurangannya. Makanya orang yang sudah beriman tetap disuruh bertaubat, karena dosa itu akan selalu ada, sehingga harus selalu dicuci diri kita itu. Dan istighfar ini tidak 10 kali, 20 kali pun tak masalah. Nabi sendiri sudah mengatakan, ya ayyuhan nas, tubu ilallah fa inni atubu ilallahi kulla yaumin mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian pada Allah, karena aku bertaubat kepada Allah setiap harinya adalah 100 kali. Wa fi riwayah sab'ina marrah.
70 kali. Di riwayat yang sahih, para sahabat mengatakan kami mengira, yaitu kami menghitung istighfarnya Nabi di setiap majelis adalah sampai 100 kali. Nah, ini contoh yang bagus. Kalau Nabi saja begitu, kita berusaha untuk mengejar yang seperti itu juga. Tapi Malaysia ni 1 juta. Dia jadi macam dia tidak menjiwai. Betul. Sepatutnya satu tu 10 pun menjiwai itu Betul. lebih besar. Iya, ada rasa malu, ada rasa harap, ada rasa takut. Dengan apa ni penghayatan kan. Ini istighfar. Ini malah riak, sembang-sembang. 1 juta. Iya, sembang-sembang depan sambil tangan gini-gini, riak. Ya itu pun harus ditaubati juga. Kalau wali taubatin nasuh syurutun salasah. Taubat yang nasuh itu ada 3 syarat. Al-awwal ayyuqli'a 'anidzam, yaitu berhenti atau mencabut diri dari dosa. Bi ayyatrukah, meninggalkannya. Wa yabta'idaan, menjauhinya, menjauh darinya. Asani, yang kedua, ayyandama 'ala ma madha, menyesal atas perkara yang telah lampau. Min fi'lidzam, dari perbuatan dosa. Yang asalis ketiga, ayyaqtida al-azm, yaitu membuat tekad. Ala alla ya'uda ilaihi, untuk tidak kembali kepadanya. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin Ma'ruf. Dan yang sebelum Nawawi adalah Al-Halimi di dalam kitab apa itu, Syu'abil Iman. Demikian pula Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Adabi Syar'iyyah dan yang lainnya. Kalau wa idza kana dzambu yata'allaqu bi huquqil adamiyyin, jika dosanya terkait dengan hak manusia, fayudhafu ila ma taqaddama syartun rabi', maka digabungkan kepada 3 syarat yang lampau. Syarat yang keempat, wa huwa ayyaruddal huquq, yaitu mengembalikan hak ila ahliha, kepada pemiliknya. Mungkin kita pernah ambil cawan tanpa izin, oh ya sudah kembalikan, minta maaf misalkan, dan semacam itu. Ingkana amwalan, kalau itu adalah harta, au yastabihahum minha, atau minta dibolehkan, yaitu minta dihalalkan, tolong dihalalkan yang telah lampau, maafkan saya. Idza kana ghibah, yaitu menggunjing, lahum, au kadziban alaihim, atau kedustaan pada mereka. Nah, sambil mengumumkan kepada orang-orang, ini saya dulu bicara gini terhadap si fulan, saya salah, yang betul dia orangnya baik, begini-begini misalkan. Tapi kadang-kadang dia ambil enteng, minta maaf, tapi nanti dia buat lagi. Itu manusia meremehkan. Tak boleh. Ini bukan tobat namanya. Semurah begitu maafmu. Syaratnya harus menyesal. Seringkali nggak menyesal. Ada yang minta maaf, tapi nanti dia buat lagi. Itu tidak sah. Kalau itu tidak sah. Dia hanya main-main. Main-main tidak sah. Harus tobat. Ini penipuan. Iya. Kata Al-Qurtubi, istighfar yang macam itu perlu istighfar lagi. Istighfar terhadap istighfar yang main-main. Wallahul musta'an. Hanya sekadar bermanis-manis. Iya betul. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.